lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah. Mbak Nurul, saya turut berduka cita. Saya turut prihatin, Mbak. Atas meninggalnya anak pertama Mbak Nurul, cukup berat cobaan yang harus kamu alami, Mbak. Ya Allah. Mbak Nurul, maaf sekali kalau saya bertanya. Tapi putri Mbak meninggal karena apa? Kata kiai pemilik pesantren, anak saya itu meninggal karena tenggelam di danau, Mbak. Oh, ya Allah. Ya Nurul, yang tabah ya, yang kuat. Saya nggak bisa membayangkan begitu banyak cobaan yang datang bertubi-tubi menghampiri kamu sekeluarga. Iya, Mbak. Saya sendiri nggak nyangka jika anak pertama saya meninggal dengan cara seperti itu. Salma, kenapa pergi secepat itu, nak? Salma, nak. Pak Sobri, yang sabar ya Pak. Kamu gak pantas jadi kiai kamu. Pak, Bapak istighfar, Pak. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Gara-gara dia, anak kita meninggal, Bu. Meninggal. Dia gak becus jadi kiai. Astagfirullahaladzim. Pak, astaga. Pak, Salma meninggal itu udah takdir Allah, Pak. Bukan salahnya Kiai. Bukan, Bu. Bukan. Gara-gara orang ini, anak kita meninggal, Bu. Dia tidak bisa menjaga anak kita, Bu. Sadar atau tidak kau lakukan, Maafin suami saya ya. Nggak apa-apa. kau lukai cinta setiaku. Begini Allah, untuk hancurkan aku. terimalah amal dan kebaikan dari Salma binti Sobri anakku, ya Allah. Kau tinggal Ya Allah, tempatkanlah Salma di tempatmu yang paling indah. Ya Allah! Mana janjimu? Mana janjimu? Jadi ini balasan yang kau berikan untuk orang-orang seperti itu, ya Allah. Kau bilang akan diberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang beramal saleh. Tapi apa, ya Allah? Apa yang kau berikan padaku, ya Allah? Justru kebalikannya, ya Allah. Penderita. Mana Rahman Rahimu itu, ya Allah? Semua itu dusta. Sejak saat itu, suami saya mengalami masalah pada kedua matanya. Aduh Mbak Nurul, saya nggak bisa membayangkan begitu banyak cobaan yang bertubi-tubi
menimpa kamu dan keluarga. Apalagi dengan kondisi suami seperti itu, Mbak. Ya ampun. Dan yang bikin saya bingung, suami saya nggak mau berobat ke rumah sakit, Mbak. Dia lebih memilih berobat ke orang pintar, Mbak. Orang pintar? Maksud Mbak dukun? Iya, Mbak. Suami saya malah lebih memilih berobat ke dukun. Astaga, Mbak. Tapi apakah suami Mbak sembuh? Sembuh sih, Mbak. Tapi semenjak itu dia mulai melakukan kemusyrikan, Mbak. Yang lebih parah lagi, Mbak. Dia mengajak anak saya Fitri, Mbak. Hah? Ngajak anak kamu? Iya, Mbak. Mbak nggak berusaha mencegahnya? Saya sudah mencegah, Mbak. Tapi dia malah mengamuk. Kalau kamu nggak mau ikut, ya udah. Tapi jangan larang aku bawa Fitri. Pak, Ibu mohon Pak jangan bawa Fitri ya. Emangnya kenapa kalau aku bawa Fitri? Ha? Aku ini ayahnya. Aku berhak bawa Fitri kemana aja. Tapi Bapak nggak ngasih tahu Ibu, Bapak mau bawa Fitri kemana? Terserah. Kamu nggak perlu tahu dan nggak usah tahu. Ayo. Apa nih? Apa ini? Mau ribut banget. Saya ini mau ajak Fitri ziarah ke kakak Salma. Tapi istri saya malah melarang. Ayah beneran mau ajak aku ke makam Kak Salma? Iya, nak. Bu Nurul kebangetan banget ya. Masa si Fitri pengen diajak ziarah ke makam kakaknya nggak boleh? Bu, aku ikut ayah aja ya. Ya udah. Saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak kok serem sih, Pak? Kamu gak usah takut ya. Kan ada ayah di sini. Pokoknya kamu ikutin aja apa kata ayah ya. Ayah. Kamu tenang aja. Ayah mau baca doa dulu biar semuanya baik-baik aja ya. Fitri, sadar. Fitri. Ambillah daun-daun muda itu dan tanah dari kuburan agar kau dapat kekayaan dan kekuatan. Kau telah terikat dengan janji. Janji yang tak bisa kau lepaskan. Saya benar-benar khawatir, Mbak. Suami dan anak saya baru pulang setelah 2 hari pergi. Pasti khawatir lah, Mbak. Dan bagaimana kondisinya saat itu? Ada yang aneh dengan mereka, Mbak. Apa, Mbak, yang aneh? Fitri sayang. Fitri, kamu baik-baik aja kan, Nak? Kenapa kok muka kamu sedikit pucat? Kenapa Fitri ditanya diam aja? Sebenarnya apa yang terjadi sama kalian berdua? Mungkin dia kecapean aja kali karena perjalanan jauh.
Fitri sayang nak. Fitri jawab ibu sayang. Fitri nggak apa-apa kan? Fitri, kamu masuk ke dalam. Wah, banyak duit gue sekarang. Kaya raya gue sekarang. Uang dari mana itu, Pak? Dari mana kayak terserah. Kamu gak perlu tahu. Tapi aku ini istri kamu, Pak. Ibu berhak tahu dari mana uang itu berasal. Apa jangan-jangan uang itu hasil dari jalan yang musrik, Pak? Ajar kamu ya. Jangan bunuh kamu. Beraninya kamu nuduh aku seperti itu kamu. Bukan maksud ibu nuduh Bapak. Tapi ibu benar-benar nggak ridho, Pak. Kalau uang ini hasil dari pesugihan. Demi Allah, Pak, ibu nggak ridho. Ridho kayak kagak kayak. Bukan urusanmu. Yang penting aku banyak duit. Banyak duit. Fitri! Ini namanya rezeki nomplok.